Di PDN faktanya ya udah dari zaman dahulu gitu. Itu hanya catatan kelam yang lalu. Ya. Tapi untuk sekarang memang sudah benar-benar tidak ada. Ya. Selamat datang di Menu Menza. Dit, kenapa kok ketawa? Baru pembukaan kok ketawa? nggak tahu ini suasana agak beda, Dit. Karena kenapa? Kita langsung mendapatkan AC alami, Mek. Dingin sekali. Dingin sekali. Tapi kok ini kok nggak peka teman-teman kita? Cuma dikasih air. Harusnya kan yang hangat-hangat. Oke, Mek. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tapi sebelum itu kita punya suasana baru. Biasanya kan talk show. Sekarang bermain apa, Mek? Mitos dan fakta. Sampai angin mendukung. Angin. Alam sudah mendukung kita membahas hal-hal yang sangat sensitif. Langsung saja perkenalan, Mek, dari sebelah saya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Praja Utama Muhammad Fari Wahyu Arisdianto. Sekarang Praja tingkat akhir, Fakultas Politik Pemerintahan, Prodi Pembangunan dan Pemberdayaan. Saya sendiri sekarang menjabat sebagai Sekda Praja Utama Angkatan 28. Yang sebelahnya? Sebelahnya nih. Ya, perkenalkan, nama saya Praja Utama Irfan Kamil. Sekarang Praja tingkat 4 atau tingkat akhir di PDN, asal pendaftaran Riau, Kota Pekanbaru. Tepuk tangan buat kedua bintang tamu kita pada hari ini. Suara tepuk tangan. Suara angin kan? Suara angin yang kencang harus semangat dengan kita. Sebelum itu, Mek, sebelum kita bermain, kita akan menjelaskan rules-nya, Mek. Ya. Kan pasti nanti ada mitos dan fakta. Mitosnya apa dan faktanya apa. Dikatakan, pernah nggak? Ini. Jawabnya fakta. Bisa diceritakan. Nah, itu rules-nya. Kayak gitu, Kak. Begitu, Kak? Oke. Siap ini. Berarti langsung saja, Mek. Langsung saja. Karena pertanyaan nomor 1 kayaknya sensitif. Bau enggak enak ini. Langsung, Dit, ya. Langsung, Mek. Pertanyaan pertama sangat menenggar. Yang pertama, boleh atau tidak pacaran beda kontingen? Kami pertama jawab. Silakan, Kak. Boleh Mitos. atau tidak pacaran beda kontingen di PDN itu fakta. Kenapa, Kak? Kok fakta? Fakta berarti boleh. Fakta memang di PDN faktanya ya udah dari zaman dahulu gitu. Dari senior terdahulu bilangnya kalau kita nggak usah pacaran sama kontingen lain gitu. Kenapa sama kontingen lain kalau ada kontingen sendiri gitu? Oh, Ada adik sendiri. ada adik sendiri. Berarti kan harus menjaga adik sendiri. Iya benar. Itu sudah turun-temurun berarti ya, Kak? Udah dari dulu. Kalau dari Kak Irfan nih, ada cerita tersendiri nggak tentang pacaran beda kontingen? Mungkin dari teman-temannya atau dari Kak Irfan sendiri? Kebetulan saya ada cerita sendiri. Bisa mengenai pacaran beda kontingen, tapi yaudahlah masa lalu gitu. Masa lalu nggak usah terlalu dibahas, tapi memang saya pernah merasakan gitu. Memang itu faktanya yang ada di PDN bahwa kita sulit gitu. Pacaran beda kontingen bisa, namun sulit gitu. Bisa. Tapi kalau kedepannya Kak Irfan mau lagi-lagi ya? Mau kan habis ini kan purna nih, Kak. Purna pastinya kan ya adalah saya sudah dewasa, pasti saya ingin menikah. Kalau ditanya mau apa enggak, jawaban pribadi sih sebenarnya enggak, mau coba suasana yang baru aja sama yang orang luar gitu. Tapi kan kalau untuk masa depan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya gitu. Jodoh kan ada di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan. Kok menurut Kak Fahri bagaimana? Kalau saya pribadi ya, dari beberapa senior juga yang saya dengar, jadi sebenarnya untuk pacaran beda kontingen itu dilarang. Nah, adapun alasannya itu karena kebanyakan dulu kalau pacaran itu cuman sebatas PKD mitosnya. Karena apa? Ketika kita nanti lulus dari sini, kita itu disebar
Ya. Kita disebar ataupun kembali ke provinsi masing-masing. Kenapa kita bilang itu dilarang? Itu besar kemungkinan nanti tak bakalan ketemu ketika kita sudah selesai pendidikan di sini. LDR. Nah, Betul. LDR itu susah sekali. Betul. Akhirnya Kalau saya sendiri sih pribadi ya memang pernah rasakan waktu Madya Praja. Cuman karena posisi waktu itu masih sebagai ketua kontingen, nah jadi perasaan itu tertutupi dengan rasa tanggung jawab kepada kontingen. Jadi saya lebih condong untuk percaya dengan mitos bahwasanya cinta itu hanya sebatas PKD. Kalau memang kita mau pacaran dengan beda kontingen, kalau saya pribadi itu lebih pilih sama seperti tadi yang kau bilang. Ketika lulus dari sini, baru kita sama-sama. Nah, di situ kan kita sudah sama-sama kerja, sama-sama punya gaji. Nah, itu kan bisa ke jenjang tahap selanjutnya yang lebih serius. berarti kalau menurut Kak Fahri nih, ya di sini cukuplah, nggak usah cuma teman anak saja. Nanti ketika keluar PKD, untuk informasi saja ya, PKD itu adalah gerbang utama di PDN. Nah, di sana itu ada simbol yang sangat penuh apa, Mek? Sakral dan filosofi. Nanti bisa dicek lah di situ filosofinya apa. Wow. Pegang Mek di ujung sana. Nah, itu benar kata Kak Fahri. Kita di sini ya cukup temanan aja, pendidikan lancar-lancar aja. Nanti setelah keluar PKD, purna, lalu kita datang ke rumahnya. Bu, izin. Nah, bawa parcel. Itu apa? Kirim hampers paketan? Bukan lah, langsung lamar. Tuh. Iya kan, Pak? Tapi ada kan Kamil pernah tuh waktu angkatan 19. Nah, waktu itu pas upacara pelantikan terakhir, nah beliau ini atau Kaks, dia langsung ngelamar. Jadi dia langsung lamar di masjid IPDN, Masjid Darul Ma'arif. Keren sekali. Posisi pelantikan nih. Lempar kan? Iya. Langsung masjid. Langsung ada hadrohnya. Tolak. Nah ini kan kakak Dari Irfan dan Kak Fahri kan habis ini purna. Ada gak rencana yang sama dengan purna Taks. kita yang 19 itu? Mungkin saya pelantikan langsung Iya. ke masjid. Baru ada gitu. Apa waktu PPM nanti di lapangan Parda langsung bawa cincin? Baru ada lagi tolak. Gak gitu juga, itu beda. Gimana? Ah, pertanyaan selanjutnya nih, Mek. Ah. Tapi kali ini kan kurang seru ya. Tapi kita lebih seru lagi. Nanti kita kasih pertanyaan langsung Kak Fahri Jawab. dan Kak Irfan ini langsung Jawab kita sama. hitung 1, 2, 3 jawab bersama, mitos atau fakta. Bisa nggak? Sehati Pertanyaan atau tidak? yang selanjutnya, Mek. Mitos atau fakta di PDN berlari di saat barisan hanya berlima. 1, 2, 3. Fakta. Kenapa fakta? Dari Kak Fahri dulu. Nah, fakta sebenarnya itu dulu ya bukan kurang dari 5, tapi kurang dari 9. Oh. Nah, kalau saya sendiri itu lihatnya dari peraturan Menteri Dalam Negeri, jadi Petadupra. Nah, di situ kurang dari 9, kalau barisan kita tidak cukup 1 peleton, 3 banjar, nah itu kita diwajibkan berlari. Kemudian ada pun juga tempat-tempat berlari itu ataupun langkah tegap di beberapa tempat yang kita anggap sakral. Nah, contohnya pertama di depan tulisan Abdi Praja. Nah, kedua itu di depan kantor Karo 3. Ya. Nah, itu sejajar dengan Plaza Menza. Nah, tempat yang ketiga itu di depan kantor pengasuhan. Nah, itu dianggap sakral karena itu adalah posisi yang harus kita bagaimana ya? Maksudnya beri penghormatan lah. Nah, ketika kita langkah tegap, kita juga harus penghormatan terpimpin di situ. Karena Abdi Praja itu merupakan gimana ya? Identitas kita lah. Nah, kita cara penghormatannya itu dengan seperti itu. Kalau nggak salah di situ tuh ada garis putih. Zebra cross. Kayak zebra cross gitu. Zebra cross. Nah, disitulah kita penandanya. Kalau di luar kan zebra cross sebagai tidak boleh dilewati atau orang Tempat jalan. menyeberang. Kalau mobil tidak boleh lewat dari situ ketika lampu merah. Nah, kalau kita di situ mulai langkah tegap. Cuman jangan sampai nanti Praja lulus dari sini ketemu zebra cross langkah tegap. Takutnya kan Iya kan, takutnya itu nanti Mau nyebrang gitu. lampu merah langkah tegap, penghormatan kawan. waktunya Baru kayak- joggingan tegap. Baru udah mau kenapa anak ini?
Nggak gitu juga. Nah ini Kak, kan pasti di luar kan tanya, wah berarti lari sprint dong atau gimana? Nah, larinya bukan sprint juga. Larinya tetap itu serempak. Jadi tetap dalam barisan, kemudian serentak, jadi nggak usah sprint. Kalau Kak Irfan nih, itu kenapa fakta? Iya, faktanya memang ketika barisan kita perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ketika kita kurang anggota dari 5 orang, karena memang itu sudah peraturan di Petadupra, kita harus berlari. Tapi ini nih yang unik nih, barisan kurang dari 5 berlari ini nggak berlaku untuk Muda Praja, apalagi zaman kita dulu ya, nggak berlaku untuk Muda Praja. Kenapa itu Kak? Karena dulu ketika zaman kami nih, Muda Praja tahun 2017 kita baru masuk ya, 2017 itu kan kami satu angkatan itu ada 1.500-an ya. Ya. Plus waktu itu belum ada corona, jadi semua kegiatan masih lancar. Kan kegiatan Muda Praja waktu itu padat. Ya, masa penanaman. Kan? Iya, masa penanaman masih padat. Setiap satu hari itu berganti terus kegiatan. Full. Jadi di mana itu menuntut kami untuk tepat waktu. Ya. Jadi perpindahan kalau dari satu tempat ke tempat lain itu harus lari gitu. Benar. Walaupun lebih dari 5 gitu. Harus lari. Apalagi kalau pindah tempatnya dari ujung bawah sampai ke ujung atas. Tetap lari. Setelah sholat Walaupun- subuh langsung ke Krida. Lari. Sudah olahraga dulu nih. Persiapan aerobik. Persiapan aerobik. Persiapan aerobik sudah aerobik. Aerobik kuadrat Itu gitu. pasti ada cerita tersendiri nih, kalau dari masjid, dari sholat subuh nih, Nah. dari masjid ke lapangan kerja buat Muda Praja itu pasti ada cerita tersendiri. Apalagi kalau sudah sampai belakangnya Posko Manggala. Pasti Pengalaman pribadi ya. pengalaman itu Kak. Selanjutnya Mek. Selanjutnya, pertanyaan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat luar. Oke. Wup, wup. Pada saat sekarang masih adakah kekerasan di IPDN? 1, 2, 3. Mitos. Dari Kak Irfan. Kak Irfan semangat sekali mitos. Jadi pengalaman saya udah 4 tahun pendidikan di Hampir sini, purna. hampir purna gitu. Dari 2017 sampai sekarang 2021 udah mau lulus. Selama 4 tahun serius saya belum pernah merasakan kekerasan dan melakukan kekerasan di sini. Serius. Sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang saya masih hidup buktinya. Masih Masih utuh, segar, Kak? masih sehat, badan saya masih utuh. Nggak pernah saya, ini fakta ya, serius ya, saya nggak pernah dipukulin atau apa. Ya, kalau menurut saya itu hanya mungkin berlaku di masa-masa lalu mungkin, karena kita tahu juga ada berita-berita juga buruk tentang IPDN di masa lalu, mungkin memang. Tapi di zaman sekarang, apalagi zaman sekarang di mana semua berita bisa diakses dengan mudah, gitu. Memang nggak ada kekerasan di PDN. Itu kalau dari Tapi saya. emang bener-bener kan Kak kalau nggak ada. Bener, itu. bener. Nah, itu kan jelas. Ini untuk kakak, ini kan kakak-kakak yang sudah 4 tahun nih di sini. Jelas, jelas itu tidak ada kekerasan di sini. Masih sehat Masih sehat walafiat. Say no to kekerasan. Say no to kekerasan. dan say no to drugs. Karena di sini itu adalah persuasif kan. Selagi kita masih bisa diingatkan, kenapa harus pakai kekerasan itu kan. betul. Apalagi kita kan sudah dewasa, pasti sekali diingatkan pasti sudah bisa lah. Kalau Menurut dari Kak Fahri, Nah, kalau saya ya, jadi kalau orang-orang di luar memang pernah lihat dan memang itu sudah pernah tersebar, itu terjadi pernah, tapi sudah lama lah dan itu terakhir, ya kan. Sempat juga tahun 2017 terjadi di Parade yang kasus dengan Akmil itu. ya Nah, namun kami sendiri yang masuk pada tahun 2017 sampai detik ini, alhamdulillah sudah tidak merasakan. Jadi kalau menurut kami sih itu pandangan orang-orang luar ya, yang tidak mengerti dan tidak pernah jalani pendidikan. Apalagi notabene-nya kita itu IPDN pendidikan kedinasan yang semi militer, Iya. ya kan? Berbeda dengan Yang lembaga militer kedinasan full, lain, ya kan? Seperti STAN, mereka kan memang tidak semi militer. Jadi kita satu-satunya lembaga yang memang mengarah ke Akmil atau Akpol, semi militer. Jadi kalau dibilang kekerasan enggak, tapi itu lebih ke pembinaan, ya, pembentukan karakter dengan sikap kita. nah benar. Karena pembentukan karakter itu sangat penting, Mas. Nah, Terengginas, apa? Ya, tanggap, tanggap, tanggung, terengginas itu. Tahu artinya?
Tahu. Tanggap apa? Nanti aja. Nanti searching. Berarti kalau yang di media itu PDN melakukan kekerasan ini itu sudah mungkin zaman dulu ya. Iya. Sekarang tidak ada. Itu hanya catatan kelam yang lalu. Iya. Tapi untuk sekarang memang sudah benar-benar tidak ada. Iya. Jadi kurikulumnya semua juga sudah diperbaiki, Benar. ya kan? Jadi lebih mengarah ke pembinaan. Kalau orang luar anggapnya itu kekerasan, bagi kita sendiri toh masih hidup sekarang, Iya. ya kan? Bagi masyarakat luar nih, klarifikasi langsung dari kita yang menjalani pendidikan. Nah, benar sekali. Bukan dari orang luar. Kami kecil-kecil begini, kalau dibilang ada kekerasan sudah Iya. ada kan? Say no to Kekerasan. drugs. Itu beda lagi, Mek. Pertanyaan selanjutnya, Mek. Siap. Ah, Apa nih, Dit? bentar. Yang mana ya? Oh iya. Pertanyaannya juga. Ini rahasia, Kak. Fakta atau mitos melakukan penghormatan saat memasuki gedung Menza Nusantara? 1, 2, 3. Fakta banget. Fakta. Oh ya, untuk informasi saja, gedung Menza Nusantara itu adalah tempat ruang makannya Praja yang pernah menjadi salah satu ruang makan terbesar se-Asia Tenggara sebagai ikon di IPDN ini yang dibangga-banggakan oleh Purna Praja dan Praja saat ini. Nah, untuk menjawab faktanya itu apa, dijelaskan oleh Kak Fan dulu. Baik. Kalau bentuk penghormatan ke situ ya, itu memang benar-benar. Jadi ketika kita baru pertama masuk ke gedung, kita menghormat kepada lambang negara. Jadi posisinya tuh ada di paling depan, di belakang meja yang diisi oleh pimpinan-pimpinan dari Praja, para pejabat dari Praja. Nah, mereka itu yang menggunakan tali kur sama seperti saya. Jadi kita tuh masuk sebagai bentuk penghormatan kepada gedung ini, karena gedung Menza itu bukan sembarang gedung makan. Itu tempat makan yang benar-benar telah mencetak para pemimpin yang sudah ada di daerah. Benar. Itu dia. Gubernur, ada kan salah satu yang Purna yang sudah jadi gubernur. Pernah makan di sana. Pernah makan sana. Pernah makan di sana. Jadi Meskipun ya makanannya ya enak. ya enak sekali. Bervariasi. Seperti menu Menza. Menu Menza. Menu Menza. Judul Apalagi itu yang empat sehat, 5 sempurna. Jadi gizi dan nutrisinya Wih, sudah sudah ditakar. tertakar oleh ahli gizi ahli yang ada. gizinya. tiap pagi. Jadi kalau pagi itu manusia membutuhkan kalori sekian, ya kan, protein sekian, itu Menza sudah menyediakan seperti itu. Kalau misalnya hari itu udah kegiatan yang banyak, porsinya juga Porsinya juga banyak. sekali. memang mengerti sih memang IPDN. Nah, orang Dengan akan Prajanya. mengenal Jadi sekali itu. untuk praja itu kan, untuk calon praja juga, gak usah bingung-bingung. Di sini sudah disediakan makan, Wih, enak. pasti Makan. kenyang. kenyang, enak, gratis itu intinya. Nggak Gratis. cuci piring. Nah, nggak cuci piring. 4 sehat 5 sempurna. Nah, Kalori protein sudah terhitung. Benar. Minum juga gratis. Itu. Ada cerita tersendiri Kak? mungkin ketika masuk Menza ada Ya mungkin Ini terjadi waktu dulu. Ini zaman jahiliyah. zaman jahil. Muda praja. Muda Jadi praja. kan tadi Kamil bilang muda praja itu banyak kegiatan. Ya. masa penanaman. Masa penanaman. Nggak tahu apa-apa kita ini. Jadi dulu tuh kita makan cuman satu tempat saja, hanya di gedung Menza. Iya. Pada saat muda praja itu nggak bisa ke kantin. Jadi kita tuh makanan Menza tuh, wih, terasa nikmat sekali. Bahkan tak jarang kita saling berebutan. Nah, itu cerita yang klasik sekali terjadi karena itu kan konsepnya kita kayak gimana ya? Prasmanan. Ya, agak-agak prasmanan lah. Semi prasmanan. Semi Karena prasmanan. udah disediakan di dalam di Iya, meja itu kan. Jadi satu meja tuh diisi sama 6 orang. Ya. Kalau kami dulu diisi sama 6 orang. Kemudian nanti nasinya tuh diputar, lauk utama diputar, lauk tambahan diputar, sayur diputar. Nah, kejadian lucunya waktu itu yang terakhir ini enggak dapat apa-apa. Nggak bisa itu. Itu kebetulan lauk favorit mungkin. Kadang terjadi selalu Selalu. terjadi. Kasihan. Lepas lauk-lauk yang favorit itu. Nah, yang terakhir ini enggak dapat karena kan diputar. Ya. Yang terakhir enggak dapat. Nah, itu yang momen yang paling sakit dan lucu sekali. Cuman ada juga nilai satu yang didapat dari situ, kebersamaan. Jadi ketika dilihat tidak dapat, akhirnya yang lain juga sadar, ya kan? Rasa ingin Sadar. berbagi ya? Rasa ingin Kita berbagi. sama-sama capek Sadar. tadi, Iya. habis Bisa dikasih. makan. Jadi kembali lagi dibagi, akhirnya terisi juga.
masa iya saya nggak makan gitu. Iya. Kasihan kan. Diam, Kita harus peduli itu kan. Peka. peka. Tidak dapat. Udahlah. Nah, Ya sama-sama merasakan. benar sekali. Kalau Kak Irfan nih, Ya. faktanya gimana? Bisa diceritakan? Faktanya mengenai penghormatan di gedung makan Menza itu memang benar. Jadi kalau ada doktrin dari senior-senior zaman dahulu, penghormatan ini kita selain menghormat ke lambang negara burung Garuda, itu kita sekaligus melakukan penghormatan kepada masyarakat. Kenapa senior terdahulu bilang begitu? Karena penghormatan kepada masyarakat ini ya masyarakat yang memberi kita makan. Benar. Nah, kita ini makan di PDN, kita sekolah di PDN itu dari uang rakyat. Kita kan nggak bayar di sini. Ya. Makan kita gratis, tempat tinggal kita gratis, listrik, air, semua segala macam. Nah, itulah bentuk penghormatan kita ke masyarakat dengan cara kita hormat pada lambang negara. Untuk Kak Irfan nih, ada gak cerita yang paling terngiang-ngiang nih saat di gedung Menza Nusantara ini Kak? Oh, ada. Apa Kak? Ada. Lucu atau apa? Ya, Sedih. cerita-cerita yang inilah di apalagi itu kalau makan pagi gitu. Ya, kenapa itu Kak? Ya, kalau makan pagi ini biasanya kalau makan pagi dan makan siang itu dapat ini makanan tambahan kerupuk. Gitu kan. Kita Kayaknya semua tahu sampai nih. sekarang Kita ya. semua tahu nih ada kerupuk. Cuma kerupuk ini hanya dibagikan satu toples untuk 2 meja Ya, berbagi. benar. Berbagi. Jadi ada kalanya ketika kita terlambat masuk ke gedung makan, ke gedung Menza, ini kerupuk ini udah habis duluan. Itu udah diambil duluan. Banyak penyusup. Jadi kita ya udah makan Apa dengan yang lauknya aja yang ada gitu. Kayaknya sampai sekarang ya Berapa jadi yang ada? idola Praja itu kerupuk. Udah turun menurun itu. Karena- Pernah juga Kenapa? lagi makan. Udah senang nih kerupuk depan nih. Ditinggal sebentar. Baru dipanggil bentar, dipanggil siap. Pas balik udah hilang. Sama toples-toples entah kemana. Wah, Emang kerupuk itu suatu kalau makan gak ada kerupuknya itu kurang gitu ya. Kayak ada yang kurang. Kalau ada yang kurang. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Apa itu, Mac? sedikit mencekam. Dari tadi sensitif mencekam apa? Ini dingin deh. Oh ya, karena dingin. Ya. Butuh pelukan. Mitos atau fakta? Saat malam satu suro tidak boleh jaga serambi. Gimana? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Dari siapa dulu, Mac? Mitos. Dari mungkin yang paling semangat. Jadi kalau tentang malam satu suro, selama 4 tahun saya pendidikan di sini juga nggak pernah ngerasa nggak jaga serambi gitu. Jaga serambi terus ya gitu. Mau ada Mau ada ini paling jaga serambi, tapi pernahnya nggak laporan gitu karena hujan paling gitu, nggak bisa laporan ke posko. hujan badai tetap jaga serambi. Itu tetap jaga serambi karena jaga serambi kan penting Ya. untuk ngejaga wisma biar orang luar nggak masuk gitu. Atau kalau ada orang luar mau masuk wisma entah mau mencuri atau apa gitu kan kita kan nggak tahu. Jadi itulah gunanya jaga serambi. Nggak pernah saya ngerasain nggak jaga serambi. Mau malam satu suro atau malam Satu kliwon. satu kliwon atau apa. Malam Jumat. Kan Malam katanya Jumat. itu kan dulu ada cerita itu Kak. Kalau malam satu suro itu ada yang harus di dalam wisma semua. Entah ini ada kabut, ada apa. Itu benar atau enggak? Ada guntur. Tum. Kalau menurut saya sih nggak benar ya. Nggak pernah ngerasain gitu soalnya. Nggak pernah ngerasain ada Sesuatu yang sesuatu yang ganjal gitu. Berarti ya udah sama-sama kayak hari-hari. Iya sama hari normal. Seperti hari Senin. Ya iya, semua hari sama aja, Mac. Menurut Kak Fahri, kenapa mitos? Nah, kalau saya sih sama. Jadi kalau fakta sih berarti kami tidak ada jaga serambi kan pas malam satu sore itu. Cuman kalau dibilang tadi ya ada dengar cerita dari kakak, saya juga pernah rasakan waktu masih muda Praja tuh, masih awal-awal kan. Jadi kalau kampus kita nih memang kalau kita pertama masuk, apalagi Capra, Ya. ibaratnya pengenalan lah. Pengenalan. Pengenalan. Jadi makhluk-makhluk dari sini tuh pengenalan di kita. Nah, pernah juga tuh waktu malam satu suro waktu kita muda Praja, kita tetap jaga serambi, cuman waktu itu kita nggak laporan. Tapi feel dinginnya tuh kena kali. Sekarang nih beda. Lebih dari ini. Lebih dari ini. Lebih dari ini. Karena di sini tuh dipercaya
kan Lembah Manglayang. Iya. Nah, Lembah Manglayang itu dipercaya kalau orang sini ya pernah bilang setiap malam satu suro itu tempat kumpulnya para seluruh jin. Sakral tempatnya gede. Sakral berarti. Sakral sekali. IPDN ini. Jadi kalau biasanya kita kumpul kontingen, nah di sini juga tempat kumpul jin-jin. Jin ini party juga. Atau kalau Dajjal juga ada di atas. Kumpul ke sini. Makanya dingin kan, hawanya beda ya. Kalah AC di dalam itu, Mike. Dia Kalian ngomongin pernah kita. dengar cerita menarik enggak terkait Wismas 13? Ah, apa itu, Kak? Barak apa sekarang namanya? Barak NTB. Barak NTB. Nah, Jadi setiap malam satu suro itu, kalau kakak dulu bilang, setiap malam satu suro Barak NTB ini tuh menghilang. kok bisa, Kak? Dia menghilang, entah itu karena apa atau bagaimana, nggak tahu juga. Jadi entah itu tertutup kabut karena di situ katanya dulu banyak tempat eksekusi sebagainya lah. Pada zaman-zaman jahiliyah. Nah, kemudian di Parade juga, ya kan pernah kejadian itu GAP, tahu kan? Nah, itu bunyi-bunyi alat ada, Padahal nggak ada yang main. padahal nggak ada yang main. Itu Kak Fahri sendiri pernah mendengarkan sendiri atau mendengar dari senior Kalau cerita? kami sih dulu sempat ya, tapi bukan malam satu suro. Saya bilang tadi awal-awal Capra, suara-suara langkah tegap. Pengenalan. Wisma berapa dulu kami? 19 ya? 19. Ah, Wisma 19. Pengenalan. Kalau saya sekarang mendengar suara halus. Ini bukan suara halus lagi, makhluk halus. Tahu memang Dit. Oke, Mac, pertanyaan selanjutnya. Apa tuh Dit? Ini menyangkut tentang filosofi PDN. Oh. Mitos atau fakta? Tangga 1000 itu beneran 1000 nggak, Kak? Jumlah. Jumlahnya? 1, 2, 3. Fakta. Ah. Oke, Jadi dari Kak Fahri akhirnya dulu. ada ketimpangan, berbeda pendapat. Pertimbangan dari Kak Fahri. Fahri. Saya dulu ya. Kalau saya sih percaya, saya katakan fakta karena saya ambil dari nilai filosofinya saja. Jadi kalau kita tuh naik di tangga itu, naik 1 langkah, turun 2 langkah. Jadi itu menandakan perjuangan kita lah. Makanya dinamakan tangga 1000. Kalau kami sendiri nih sekarang ya, dibaratkan tangga 1000 tuh kami sudah menanjaki tangga ke 999. Kami tinggal menunggu saja untuk pelantikan wisuda itu. Yang dilaksanakan bulan Insya Allah secepatnya, mohon Bapak Presiden. untuk hadir kan? Ya. Hadir melantik. Mati. Tapi Kak Fahri pernah nggak menghitung sendiri itu, Kak? Kalau menghitung belum sempat ya. Kalau mau bantu silakan. Nanti akan bantu Dit. Jangan. Kan belum waktunya kita. Oh, belum waktunya menghitung. Kan karena kesana itu harus ada kayak suatu perjuangan tradisinya itu Tradisi. ada. Kita harus menjunjung nilai tradisi yang ada sejak IPDN ini dibangun. Idealis ya. Benar. Jelas. Nah, tadi kurang makanya ngomong idealis. Kalau Kak Irfan nih, Ya. tadi kan bilang mitos. Mitos. Kenapa, Kak? Nah, kalau Kak Kamil nih. Ya, setahu saya sih kalau tangga 1000 itu dari segi jumlah memang bukan 1000 gitu. Nah, tapi tadi sesuai yang Fahri bilang bahwa tangga 1000 ini lambangnya gitu, lambangnya IPDN, filosofinya banyak gitu. Jadi itu ya karena tangga 1000 ini syarat filosofi, syarat akan makna. Nah, makanya tangga 1000 ini nggak bisa dilalui oleh sembarang tingkatan gitu juga kalau di PDN Iya, gitu. benar. Hanya senior begitu yang Makanya kan kemarin kasus 2017 tuh karena tangga 1000 juga. ya, Oh, senior gitu yang diizinkan melewati itu karena banyak sejarahnya lah gitu di tangga 1000 ini. Tapi kalau dari segi jumlah memang setahu saya bukan 1000, makanya mitos gitu kalau dari segi jumlah. Kak Irfan pernah nggak gabut nih ngitung gitu tangganya dari bawah? Kan mungkin saat gabut Adit ini penasaran kayaknya. Penasaran dengan jumlahnya ya. Bisa tingkat Bisa nanti pas Paling tingkat tinggi. akhir kan Iya, tingkat 4 balik sini cobalah kau hitung. Kabari saya kalau memang 1000 atau enggak. langsung kau buat postingan akhirnya akhirnya. terhitung juga. Selanjutnya, Mac. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jumlah pohon di IPDN ini berjumlah 1708-1945 atau sama seperti tanggal kemerdekaan Indonesia? Mitos Mitos atau atau fakta? fakta? 1, 2, 3. Fakta. Nah, kok bisa fakta dari Kak Irfan? Jadi
jumlah pohon di PDN ini kan banyaknya, kalau kita tahu banyak pohon gitu di PDN. Pohon berapa banyak? Nah, namun ada beberapa pohon memang yang ditanam sesuai dengan tanggal ini tadi, 17 bulan 8 1945. Memang ada pohon yang ditanam sesuai dengan jumlah tersebut. Salah satu contoh itu pohon yang berada di depan gedung Menzan, tadi gedung makan Menzan Nusantara, itu jumlahnya 8 pohon. Nah, gitu. Terus kalau jumlah pohon yang di Jalan Protokol PDN itu jumlahnya 45. Nah, gitu. Memang ditanam seperti itu gitu, dibuat seperti itu. Memiliki filosofi semua di sini. Sesuai tanggal kemerdekaan gitu. Kalau Kak Fahri nih, kok fakta kenapa Kak? Ya sama. Kalau mau coba silakan itu. ada pohon kan yang di Jalan Protokol itu. Oh, yang sebelah kanan kiri itu. Pohon sawit kah? Pohon apa tuh? Pohon sawit kalau nggak salah. Pohon mangga, Mas. Tahu nih. Pohon sawit. Pohon sawit. Nah, itu yang dikatakan jumlahnya 45. Kemudian pohon cemara yang di depan pohon apa nih? Gedung Nusantara. Nah, itu di situ jumlahnya 8. Nah, ini 17 ini yang di Abdi Praja. Habis ini kan kita pulang nih. Kita ke bawah dulu, dihitung dulu. Benar Nah, Pak. Biar kita juga Memastikan. riset dong. Verifikasi. Masa kita sebagai praja nggak tahu? Oh, iya. Udah 2 tahun dihitung. Oh iya benar. Benar. Berarti filosofinya ini benar. Tapi fakta menarik itu merupakan spot foto Praja kan. Benar. Salah satu spot foto. Di tanjakan itu. Pohon kiri kanan. Banyak di repost di IPDN Nusantara. Foto Wow. kan Kak Fahri kayaknya banyak di IPDN Nusantara itu. Nanti bisa dicek yang mau cek. Cek Cari apa? Kak Fahri bisa. Nah, Kau mau cari saya di mana? Di pohon. di IG IPDN Nusantara. Pertanyaan terakhir ya, Mek. Nah, ini dia the last question. Pertanyaan terakhir yang Jangan bilang sensitif lagi. Dari tadi sensitif mencekam. nah ini wow. Wow, kayak kau ya. Ya, kayak saya. Abang atau adik kontingen itu lebih care daripada pacar. Mitos Atau Mitos. Mitos atau fakta. 1, 2, 3. Fakta. Nah, dari Kak Fahri nih. Wow. Paling bersemangat. Ada apa ini? Semangat. Silakan Kak Fahri dijelaskan. Nah, saya bilang fakta karena yang saya jalani selama 4 tahun ini yang memang benar. Jadi kita lebih mesra dengan apa? Satu. Kan ya? Ini abangnya bukan kakak tingkat kan? Ya, bukan. Satu tingkat dengan kita. Satu tingkat. Memang gimana ya? Kayak lebih dari pacar lah. Lebih dari pacar begitu. Sudah kita anggap saudara sendiri. Karena di perantauan masalahnya kan yang mengerti kita itu ya cuma mereka. Yang saya bilang dia tuh kita lebih klep lah dengan dia daripada sama pacar. Oh, Karena saya juga sendiri tidak ada pacar di sini, makanya saya bilang gitu. tapi kan masih ada adik kontingen. Makanya saya bilang. Memberikan sesuatu. Ada cerita menarik gak Kak selama hampir 4 tahun nih? Kan bulan depan Kak Fahri juga Purna pasti ada cerita tentang care-nya adik. Cerita menariknya. Cerita menarik sih banyak, tapi yang paling kita tunggu tuh sticky note dari adik. Dan itu tidak kita dapatkan dari pacar, apalagi kalau orang luar. Ya kan? Benar-benar. Ketika jaga Wisma gitu. Nah, mau jaga Semangat Serambi, jaga Wisma, sakit. Semangat sakit. GWS bukan semangat sakit, mana ada semangat sakit. Bukan dari semangat. Meskipun barangnya tuh biasa kayak fresh tea aja minumannya kan, tapi sticky note-nya tuh bernilai berarti sekali. Langsung dikumpulkan di lemari itu Nah. menjadi Dalam hari semangat sakit di bawah. Kalau Kak Irwan nih, Iya. gimana nih Kak? Itu fakta ya. Iya. Kenapa saya bilang fakta? Karena memang sebenarnya karena udah memang dari dulu sama-sama gitu, dari tingkat 1 sama-sama sampai sekarang tingkat 4. Jadi rasa persaudaraan itu terjalin kuat gitu dengan teman-teman seangkatan, apalagi yang dari daerah sama gitu. Dengan yang cewek-cewek yang seangkatan juga yang asal pendaftarannya sama gitu. Karena sering ketemu lah ininya jatuhnya, karena lebih sering ketemu, lebih sering komunikasi secara langsung gitu kan.
Apalagi tadi kalau misalnya pacaran di luar ya, nggak ketemu kan, LDR lewat telepon. Nah, jadi terkadang memang dengan ini teman-teman satu kontingen itu rasanya lebih bisa cerita aja gitu tentang keluh kesah di senasib sepenanggungan. Lebih Lepas ini, gitu. lebih lepas cerita kalau tentang apalagi tentang masalah-masalah di dalam kampus. Jadi untuk pacar-pacar yang di luar Jangan terlalu berharap. bukan. Jangan terlalu overthinking Iya. sama yang Padahal di sini kan cuma sebatas satu pendaftaran. anggapnya kita tuh saudara. Iya. Biasanya kan kalau yang di luar tuh pacar yang Prajen nih, kamu kok lebih dekat sama temanmu sih? Selingkuh terus. Selingkuh terus. Itu bukan, itu cuma sebagai teman keluh kesah aja. Dan Tapi bahaya juga kan teman keluh kesah lama-lama. iya, itu bisa jadi juga. Waduh. Kan bisa jadi kan teman yang sering kumpul tiba-tiba kok nyaman gitu kan. Kan nggak ada yang tahu. Kan Iya, kembali jodoh ada di tangan. Mesranya sebatas adik kakak. Tuh. Tapi tetap pacar di daerah. Tetap di hati. Tiba di akhir segmen kita acara kita. seperti Tradisi-tradisi sebelumnya, Mac. Yaitu membagikan quotes oleh bintang tamu kepada para penonton penonton yang ada di barat, di luar maupun di luar negeri. luar negeri, Terutama di Jepang, terutama yang di Jepang. Maya Chance. Maya-chan, keluarga lupa. Dari Kak Fahri dulu. Kak Fahri dulu. Baik, buat seluruh penonton MM Podcast yang berada di seluruh dunia, quotes dari saya, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Maksudnya gimana itu Kak Fahri? Jadi maksudnya tuh sebagai seorang ASN nanti, bekerjalah sesuai koridor. Jadi kita nggak usah cari-cari muka. Benar, itu yang sebenarnya profesional itu benar. Betul sekali. Benar sekali. Ternyata punya makna mendalam. Saya Jangan, kira memang cuma sama Kak, don't Karena judge malas. the book, judge the book by the Oh, cover. Nah, itu jangan menilai dari covernya, tapi ada makna terselubungnya. Tuh Mek, kamu ini. Ya, ampun. Kalau dari Kak Irfan nih, quotes-nya apa? Saya mau mengutip perkataan dari pemimpin militer dan politik Prancis yaitu Napoleon Bonaparte pernah mengatakan bahwa kejayaan atau kemenangan hanya dimiliki oleh orang-orang yang gigih. Wah. Orang yang gigih Mek, penuh bukan gigih itu penuh semangat, penuh tekad dan kuat. Terima kasih Kak Irfan dan Kak Fahri sudah mau datang di MM Podcast ini dengan suasana yang dingin, suasana yang penuh semangat, sudah menceritakan bahwa IPDN itu dalamnya gimana, menceritakan fakta dan mitos di IPDN. Jawab pantangan-pantangan yang ada di PDN. Ya benar sekali. Masyarakat penasaran. Hmm. Dan kita juga terima kasih kepada alam Kenapa Mek? telah mendukung acara kita ini. Iya benar. Cerah, cuma Dingin. Nah. Ya, buat para penonton jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe ya Mek. Ya, bagi yang mau request bintang tamu atau mencari kontak kakak-kakaknya bisa komen langsung di kolom di bawah ini. Ya, nanti bisa komen nomornya Kak Fahri berapa ya? Pasti Nah, nanti sama adminnya dijawab. Oh ya ini langsung. langsung kita hubungi. Artinya gercep. Kerja. Terima kasih Kak Fahri dan Kak Irfan. Sampai jumpa di menu Menza selanjutnya. Menu Menza mantap.